Pemirsa, polemik upah minimum antara pekerja dan pemerintah kembali menghangat. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meminta pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menjadi penengah untuk mendorong kenaikan upah minimum baru. Kehadiran Sufmi Dasko sebagai perwakilan DPR di Rapimnas KSPSI dianggap momen tepat untuk menjadi mediator antara pemerintah dan pengusaha dalam polemik upah minimum yang berulang setiap tahun. KSPSI menegaskan upah minimum harus naik dan formula baru perlu dirumuskan, mengingat kesenjangan antar daerah masih terlalu lebar. Mereka mencontohkan ada perbedaan yang sangat jauh di daerah terkait pengupahan padahal daerahnya berdekatan, seperti Brebes dengan Tegal dan Cirebon. Pemerintah disebut akan memanggil pimpinan buruh dalam waktu dekat untuk membahas formula pengupahan dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Soal upah sikap kita jelas, kita minta harus naik dan formula pengupahan harus segera dibuka. Karena kita bisa sama-sama bicara mana kekurangan, mana yang harus kita rundingkan bersama. Karena kalau sampai diumumkan 31 Desember, saya khawatir sekali keresahan buruh akan semakin memuncak. Jadi saya minta pada pemerintah 2-3 hari ini mungkin Pak Menaker keluarkan saja formulanya seperti apa, perhitungannya seperti apa, supaya kita dapat menghitung. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, turnamen tenis kursi roda mewarnai peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar Pusat Rehabilitasi Kesehatan Kementerian Pertahanan di Jakarta. Pusat Rehabilitasi Kesehatan Kementerian Pertahanan menggelar beragam kegiatan dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional. Salah satunya turnamen tenis kursi roda yang menjadi bagian pembinaan bagi para penyandang disabilitas melalui olahraga adaptif dan kegiatan pemberdayaan. Selain turnamen tenis kursi roda bagi penyandang disabilitas, juga digelar bazar usaha mikro, kecil, dan menengah, serta panggung hiburan. Berbagai kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat kreativitas, serta membuka ruang usaha. Penyelenggara juga berharap dapat memberikan ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk terus berpartisipasi dan selalu berkarya. Dengan kita bisa memperlihatkan pada rekan-rekan bahwasanya kita itu juga mampu berpartisipasi, kita harus bisa menjadi mandiri, profesional, dan entrepreneurship di dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita disabilitas. Kejuaraan Nasional Pelajar PB Popsi 2025 telah rampung digelar di Pusat Pelatihan Nasional Popsi di iNews Tower, Jakarta Pusat. Kompetisi ini mendapat dukungan penuh MNC University melalui pemberian beasiswa kepada seluruh peserta. Kejurnas Pelajar PB Popsi 2025 yang diinisiasi PB Popsi dan MNC University serta Karabau telah selesai digelar di Puslatnas Popsi di iNews Tower, Jakarta Pusat. Predikat juara pada kategori putra berhasil diraih Gabriel Korua dari SD Advent Kota Bitung, dan untuk kategori putri diraih oleh Kenny Shiva Wardania dari SMA Yadika 2 Jakarta. Para peraih juara serta seluruh peserta Kejurnas mendapat beasiswa pendidikan dari MNC University sebagai bentuk komitmen dan dukungan dalam perkembangan olahraga biliar di tanah air. Komitmen kami di MNC University terhadap atlet biliar adalah dengan pertama kami menyediakan fasilitas pelatihan untuk biliar di kampus sehingga atlet-atlet yang usia kuliah bisa berkuliah tapi tetap bisa latihan setiap hari. Kemudian pada kejuaraan ini kami memberikan beasiswa mulai dari beasiswa full sampai beasiswa jenjang untuk semua atlet peserta kejurnas ini. Jadi dampak positifnya itu sebenarnya bukan hanya untuk atletnya aja, tapi regenerasi ini juga bisa mendongkrak dan mengembangkan industri biliarnya. Karena 5-10 tahun lagi mereka inilah yang ada di market Indonesia, bahkan dia juga yang mewakili Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional. Kejurnas Pelajar PB Popsi 2025 yang digelar pada 2 hingga 4 Desember memainkan nomor 9 ball,
dan diikuti 68 peserta putra serta 4 peserta putri yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama melalui PKUB dan Muslim World League menyelenggarakan dialog kerukunan lintas agama, mengusung tema ekoteologi sebagai refleksi hubungan manusia dan alam. Kementerian Agama dan Muslim World Language dengan pengorganisasian PKUB Kemenak RI mengadakan forum dialog kerukunan lintas umat beragama di Auditorium HM Rashidi Kemenak RI Jakarta Pusat. Dihadiri oleh Menteri Agama Nasruddin Umar, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed bin Abdul Karim Al-Isa, Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi'i, Sekretaris Jenderal Kemenak RI Kamarudin Amin, serta Kepala PKUB Sekjen Kemenak Adib Abdus Somad. Mengangkat tema ekoteologi, terdapat dialog dari 6 tokoh agama Indonesia, masing-masing menguraikan ajarannya mengenai tanggung jawab ekologis. Ditutup dengan penandatanganan MOU kerjasama dengan Liga Arab, dengan kerjasama berupa penguatan umat Islam kedua negara seperti Musabaqah Tilawatul Quran. Dan di samping itu banyak lagi kerjasama kita ya, terutama untuk penguatan umat Islam antara kedua negara ya. Dialog-dialog interface seperti yang Anda lihat, itulah yang dilakukan oleh kedua negara ya. Jadi Dr. Karim Isa ini sangat populer bahkan bukan saja di negara Arab tetapi juga di Eropa dan di Amerika Serikat itu seringkali diundang untuk menjadi narasumber. Saya kira dialog kerukunan lintas umat beragama sangat luar biasa karena ini kolaborasi dengan MWL dan Pak Sekjennya langsung datang. Ini menunjukkan bahwa perhatian dunia dan pengakuan dunia terkait dengan kerukunan umat beragama di Indonesia sangat luar biasa, dan beberapa negara memang menunjukkan beberapa konfirmasi yang sama, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Sekjen dalam sambutannya, negara Austria delegation datang ke Indonesia, kita bawa ke beberapa daerah dan mereka mengatakan bahwa masa depan kerukunan dunia itu ada di Indonesia. Kedepannya kolaborasi Kementerian Agama melalui PKUB dan Muslim World Language dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesadaran ekologis lintas iman dan memperluas gagasan ekoteologi ke tingkat nasional dan global. Dari Jakarta, Dileme Aulia Sadusanto, iNews melaporkan. Puluhan pasangan mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis digelar untuk meringankan beban warga yang ingin membina rumah tangga secara sehat. Puluhan pasangan dari berbagai usia mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis ini digelar untuk mengurangi beban pengeluaran warga kurang mampu yang ingin berumah tangga. Dari 100 kuota yang disediakan, hanya 51 peserta yang lolos persyaratan dan bisa melangsungkan pernikahan dengan rentang usia 20 tahun hingga 50 tahun. Para pasangan pengantin ini mengaku senang bisa melangsungkan pernikahan mereka tanpa biaya. Persiapannya ya dari awal kita ngurus-ngurus dari RT RW sampai ke KUA sih Kak. Persyaratannya kira susah nggak sih? Ya lumayan sih buat persiapannya. Dapat souvenir kayak uang mahar juga 500.000 sampai uang ongkos Kak. Iya uang transport ya. Selain pernikahan gratis, para pasangan pengantin juga mendapatkan bantuan paket pernikahan. Mulai dari mahar sebesar Rp500.000, gaun pengantin, bingkisan, dan dokumen resmi pernikahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan orang menghadiri festival budaya yang diselenggarakan di kota Tangerang, Banten. Selain beragam kesenian menarik, pengunjung juga dihibur penampilan band papan atas. Ribuan warga antusias menghadiri festival budaya yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kota Tangerang. Debus, Reok Ponorogo, serta sejumlah penampilan seni budaya dari berbagai daerah turut memeriahkan festival budaya kota Tangerang. Selain menikmati penampilan seni budaya, pengunjung juga bisa berwisata belanja dengan mengunjungi stand produk UMKM andalan kota Tangerang.
Mengusung tema Benteng Culture Festival, event ini menghadirkan perpaduan unik antara seni tradisional dan hiburan modern. Semoga kita semakin mencintai budaya-budaya Nusantara, karena pada dasarnya masyarakat Kota Tangerang adalah heterogen dari berbagai macam suku dan daerah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kami pemerintah untuk senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan antar daerah. Acara semakin meriah setelah band kebanggaan Kota Tangerang The Massive hadir dan melantunkan tembang populer mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.